Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini kita akan mereview manga Boruto to Blue Vortex chapter ketiga. Tanpa basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Code berkata kepada Boruto, "Rasengan, Uzuhiko." Boruto pun berjalan mendekati Code sambil menatapinya dengan begitu tajam. Terlihat di sekeliling tubuh Boruto dikelilingi oleh angin. Code pun berkata dalam hatinya, "Kiro Rasengan, keahliannya tidak. Bukan. Itu jurus tak terlihat yang memungkinkan untuk menyerang dari jarak jauh. Tak ada artinya kalau bukan serangan mendadak. Aneh kalau dia terus malah mendekat." Lalu, Code mencoba untuk menyerang Boruto menggunakan tanda cakar. Code langsung memasuki tanda cakar yang dibuatnya dan muncul di belakang Boruto, lalu bersiap menyerang Boruto. Namun, Boruto berhasil menghindarinya. Melihat hal itu, Boruto pun langsung menyerang Code dengan menggunakan tangan kanannya. Namun, Code berhasil menahan serangan Boruto. Code langsung menyerang Boruto menggunakan tangan cakarnya. Namun, serangan Code berhasil diblokir oleh Boruto dengan menggunakan pedangnya. Code berkata, "Sepertinya kau sangat yakin dengan jurus itu. Tapi, sayang sekali, jurus itu tak ada artinya kalau tidak mengenaiku." Boruto membalas, "Aku sudah bilang kan, kalau aku mau, membunuhmu itu sangat gampang. Apalagi, prosesnya sudah selesai setengahnya." Code pun heran dengan perkataan Boruto. Code berkata, "Apa?" Tiba-tiba, angin yang menyelimuti tangan Boruto pun pindah ke tangan Code. Code pun berkata dalam hati, "Seperti ada sesuatu yang menyelimutiku." Code pun langsung melepaskan genggamannya ke tangan Boruto dan melihat tangannya. Terlihat tangan Code sudah terselimuti oleh anginnya Boruto. Code berkata, "Apa-apaan ini?" Boruto pun berkata, "Biar ku katakan sekali lagi, Code. Untuk yang terakhir kalinya, antar aku ke tempat Jubi. Kalau kau tak bisa melakukannya, kau mati saja di sini." Code membalas, "Jangan membuatku tertawa, Boruto. Kau pikir kau bisa membunuhku?" Code pun melompat ke arah Boruto dan mencoba menyerang Boruto sambil berkata, "Coba saja." Code langsung mendaratkan serangannya ke tubuh Boruto. Namun, serangan tersebut tidak berefek bagi Boruto. Code langsung melihat ke belakang dan melihat Boruto sedang berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Code langsung melancarkan serangannya untuk kedua kalinya sambil berkata, "Kau tak bisa diam ya." Code lagi-lagi gagal untuk menyerang Boruto. Code pun berkata dalam hati, "Apa-apaan gerakannya itu? Gerakannya tak bisa disamakan dengan menghindar. Itu juga bukan genjutsu ataupun bunshin. Itu..." Sebelum Code menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Boruto berada di sampingnya. Code pun langsung menyadari keberadaan Boruto yang ada di sampingnya. Setelah itu, Boruto langsung menyerang Code dengan menggunakan Rasengan-nya. Boruto berkata, "Rasengan, Uzuhiko." Code berteriak kesakitan akibat serangan dari Uzuhiko Rasengan. Code pun terpental cukup jauh akibat serangan dari Uzuhiko Rasengan tersebut. Namun, Code masih tetap bisa berdiri. Sekarang beralih ke tempat Aida dan Daimon. Aida tampak sedang memperhatikan pertarungan Boruto dan Code. Aida berkata, Cuma begitu. Tidak ada yang terlihat spesial. Apa bedanya dengan Rasengan biasa?" Daimon berkata, Jadi si Boruto itu ya, yang memakai getaran dataran ini?" Bukan. Dibanding dataran, lebih tepatnya planet. Dia menyerang dengan memanfaatkan rotasi planet." Aida berkata, "Rotasi planet?" Daimon membalas, "Begitu. Ya, menarik." Sekarang beralih kembali ke pertarungan Boruto dan Code. Terlihat Code masih memegangi perutnya. Boruto berkata kepada Code, "Di luar dugaan, ternyata kau masih bisa berdiri setelah menerima serangan barusan." Code pun melihat ke arah Boruto. Terlihat pandangannya berputar-putar ketika melihat Boruto. Code berkata dalam hati, "Apa ini? Rotasi apa ini?" Tiba-tiba, Code mengalami pusing yang hebat dan terjatuh ke tanah. Melihat hal itu, Boruto menatapi Code dan berjalan ke arahnya. Code berkata, "Sial, apa yang kau lakukan padaku?" Boruto berkata, "Rasakan perlahan-lahan. Anggaplah ini serangan balasan yang menyakitkan dari planet yang mau kau hancurkan." Code membalas, "Planet katamu?" Boruto berkata, "Rasengan yang menggunakan cakra planet, yakni rotasi. Itulah Uzuhiko. Sekarang, sama seperti planet yang tidak bisa berhenti berotasi. Kekuatan yang mengalir di sekujur tubuhmu itu tidak akan pernah hilang." Code berkata, "Rotasi." Boruto pun membalas, "Kerusakannya berlangsung semi permanen. Dengan kata lain, hidupmu akan berakhir sebelum rotasi planet ini berhenti." Code pun kembali berdiri sambil berkata, "Dasar licik." Namun, Code kembali ambruk akibat efek Uzuhiko tersebut. Boruto mendekati Code perlahan-lahan. Boruto pun jongkok dan berkata kepada Code, "Tapi, lain ceritanya kalau aku membatalkan Uzuhiko. Kau bisa tetap seperti ini dan menunggu ajal, atau menyerahkan Jubi padaku untuk memperpanjang hidupmu.
Pikirkan baik-baik dan tentukan pilihanmu. Kot pun hanya bisa diam memandangi Boruto. Boruto menyadari ada sesuatu yang datang. Tiba-tiba, Kawaki menyerang Boruto. Namun, Boruto berhasil menghindar. Boruto berkata, "Kawaki." Terlihat di belakang Kawaki, ada tim 10 dan Himawari yang sedang mengikuti Kawaki. Himawari yang ada di sana berkata, "Boruto." Boruto berkata dalam hati, "Hima." Kawaki pun melihat ke arah Kot yang sedang tidak berdaya. Shikade berkata, "Untuk apa kau datang ke Konoha, Boruto? Apa yang kau bicarakan dengan Kot?" Boruto berkata, "Tolong jangan ganggu aku. Aku sedang bernegosiasi dengannya." Kot langsung memanfaatkan situasi ini dan membuat tanda cakar. Namun, usahanya itu digagalkan oleh Kawaki dengan mengecilkan tanda cakar tersebut menggunakan dojutsu Kawaki. Shikamaru berkata kepada Kawaki menggunakan Shindenshin no Jutsu milik Ino. Shikamaru berkata, "Laporkan situasinya, Kawaki. Bagaimana keadaan di sana?" Kawaki berkata, "Entah apa yang terjadi, tapi sepertinya Kot kehabisan tenaga. Aku sudah membereskan Sumiato di sekitarnya agar dia tidak bisa kabur. Kurasa aku bisa membunuhnya." Shikamaru berkata kepada Kawaki, "Bagus. Jangan lewatkan kesempatan ini. Habisi dia." Boruto berkata kepada Kawaki, "Kawaki, cepat menjauh dari Kot. Jangan memprovokasinya." Kawaki berkata kepada Boruto, "Seenaknya memberiku perintah. Kau pikir kau itu siapa, ha? Kalau dia datang ke Konoha, itu berarti dia sudah siap untuk mati, kan, Boruto?" Melihat keadaan saat ini, Kot langsung memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Sumiyaka muncul menggunakan tanda cakar yang ada di kepala Kot. Melihat hal tersebut, Kawaki langsung merubah tangannya menjadi sebuah bilah yang tajam dan langsung menyerang Sumiyaka tersebut. Melihat hal tersebut, Kot tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Kot langsung kabur dengan memasuki tanda cakar yang ada di dalam tubuh Sumiyaka tersebut. Scan beralih ke tempat Sarada, di mana di sekitarnya terdapat banyak pohon. Sarada berkata, "Jubi adalah hewan buas yang akan menjadi pohon dewa dengan memangsa Otsutsuki. Mungkin memangsa orang adalah naluri alaminya." Salah satu shinobi berkata, "Kalau begitu, ini pohon dewa yang gagal hasil dari memangsa orang yang salah." Sarada berkata, "Aku tidak tahu. Tapi ada satu hal yang pasti. Dia tidak mati. Dia masih hidup." Scan beralih kembali di mana Kawaki dan Boruto bertemu. Kawaki berkata kepada Boruto, "Sudah 3 tahun ya. Apa-apaan penampilanmu itu? Kau jadi anak angkat Uchiha." Boruto membalas, "Kau tetap banyak bicara ya. Aku jadi lega melihat Himawari sepertinya baik-baik saja." Kawaki perlahan mendekati Boruto. Kawaki berkata, "Untuk apa kau kemari? Kalau kau ingin menjadikan kampung halaman sebagai tempat kematianmu, biar ku bantu sekarang juga." Boruto berkata, "Kurasa mati di Konoha bukan ide yang buruk, tapi bukan hari ini. Mundurlah, Kawaki. Kau mengganggu." Kawaki membalas, "Yang mengganggu di sini sekarang itu cuma kau, Boruto." "Hei, kau juga berpikir seperti itu, kan?" Terlihat Boruto tidak menanggapi perkataan Kawaki. Ternyata ada seekor katak yang ada di dalam jubah Boruto. Katak tersebut berkata, "Aku berhasil menyusup, Boruto." Si Kot kembali ke tempat persembunyiannya. Boruto berkata, "Apa kau melihat Jubi?" Katak tersebut berkata, "Tunggu, masih belum." Scan beralih ke tempat Kot, yang dimana dia berada di tempat persembunyian Biju. Kot berkata, "Sial, Boruto brengsek." Terlihat di sekitar Kot ada bak yang sudah menjadi sebuah pohon. Kot pun berjalan mendekati tempat persembunyian Jubi sambil memegangi perutnya. Terlihat ada seekor katak yang berada di dalam celana Kot. Terlihat katak tersebut sedang mematai-matai Kot dan melihat sebuah Jubi. Katak tersebut berkata, "Ketemu, Jubi ada di sana." Boruto berkata, "Oke." Sayangnya, cerita habis sampai di sini. Kita akan melanjutkannya pada chapter keempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.